mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Film yang sempat meraih Piala Oscar ini dibuka dengan dua orang wanita, yang ini bernama Mona. Ya, Mona, mau nangis gue nonton film ginian terus. Dan satunya lagi bernama Nita. Seperti biasa, entah kenapa setiap pemeran utamanya wanita, pihak sutradara selalu memberinya kekuatan VOC, yaitu suka ngadu domba. Hingga dari sini kita pun belajar bahwa cangkem seorang wanita ternyata lebih tajam dari sebuah pisau. Asik. Dan karena kekuatan cangkem si Mona inilah, kala itu ia membagikan sebuah tutorial rahasia para pria, jika berdinas keluar kota pastinya memiliki simpanan di sana. Si Nita yang mendengar tutorial tersebut, mulai kepikiran tentang suaminya karena kebetulan kala itu suaminya sedang dinas keluar kota. Asik mamam tuh. Bapak di mana? Bapak mau pulang apa mau macam-macam dulu? Buset kenceng kali ngasutnya. Singkat cerita, dengan menggunakan mobil Spe Intel, datanglah di hari itu juga suami dari Nita, yang dimana baru aja mendongkrak mobilnya, si Nita dengan mulut sehabis di-upgrade langsung mengeluarkan tuduhan-tuduhan ke suaminya. Dan itu pun ditonton melalui siaran langsung oleh si Mona tanpa VPN. Ketika malam harinya, si Mona pun sampai heran kenapa Nita nggak ribut lagi dengan suaminya. Lalu ia pun menghampiri suami Nita, kita sebut saja Regen, yang kala itu ingin membeli Paramek. Mau ke warung bu, malah saya lagi pusing nih. Dan ia pun mulai menggunakan cangkem ninjutsunya ke si Regen dengan berkata bahwa si Nita itu suka bilang kalau Regen ini punya banyak simpenan. Buset, kayak udah iklan Pino aja. Kamu punya simpenan? Ini dia. Pino! Saya mau pulang. Oh iya, Makasih bu ya. Lah pak, katanya beli Paramek, kenapa balik? Nah, ketika si Mona balik ke rumah, ia pun melihat anaknya dengan tangan yang sudah diperban sehabis belajar Chidori. Lalu dengan tampang yang kesal, mau nggak mau si Mona ini harus mengobati tangan anaknya. Makanya kalau kecelakaan tuh siang-siang. Buset, cara macam apa itu? Di malam itu juga lagi-lagi sebuah perang dunia pun terjadi di rumah si Nita. Bahkan kejadian ini disaksikan secara live oleh para warga di sana termasuk si Mona. Ibu gak percaya karena bapak punya perempuan lain kan? Nah, ini nih kelakuan para woman nih. Belum juga ada bukti, udah main nuduh aja. Dan karena kegaduhan itu, Regen pun langsung cabut dengan mobil Spe Intelnya. Saat itu juga datanglah Pak RT yang mencoba menenangkan si Nita. Lalu cangkem Mona pun dengan sok baiknya berkata seperti ini. Saya pamit dulu ya, saya ada di rumah. Pintu saya selalu terbuka. Oke, buat kalian yang mungkin punya job sebagai ayah busa alias maling, tuh rumah Mona katanya terbuka lebar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Setelah si Mona masuk rumah, kebetulan kala itu ada tetangganya yang mampir. Lalu mulai lagi cangkem-cangkem si Mona berulah dengan menggosipi Pak RT yang enggak-enggak, dan bodohnya lagi si figuran ini malah percaya. Emang ya bener-bener jiwa VOC, suka ngadu domba nih orang. Alhasil karena jurus VOC yang dikeluarkan si Mona, keesokan harinya mulailah pertengkaran di rumah Pak RT karena istri Pak RT ini mendapatkan cemoohan dari para warga tentang suaminya yang membela si Regen. Lah, masa iya cowok nggak boleh dibela? Emang serba salah kita ya guys ya? Karena kesal, istri Pak RT ini pun memutuskan lockout sebentar dari rumah. Dan saat itulah entah punya masalah hidup apa si Mona ini, ia pun menghampiri Bu RT untuk memulai politik adu dombanya. Makasih banget ya. Iya ibu. Bapaknya lah diadu domba malah bilang makasih. Kemudian di malam harinya si Begunal ini pun datang ke warung Teh Yuli untuk beli es Kiko. Tapi karena nggak punya duit akibat jadi pengangguran abadi, Mona pun berniat ngutang di sana. Namun Teh Yuli pun menolak dengan alasan saat ini ia juga butuh uang untuk balik modal di warungnya. Sekarang ini warung saya lagi sepi. Setelah mendengar penolakan itu, Mona pun dengan pasrah pulang ke rumah. Lalu kebetulan di depan rumahnya ada seorang figuran yang bernama Yanti yang membawakan Mona sebuah Indomie. Namun karena Mona nggak suka makan mie malam-malam, ia pun bercerita bahwa sebenarnya ia cuma pengen es Kiko. Tapi saat ke warung Teh Yuli pun malah memarah-marahinya karena pengen ngutang dan takutnya nanti nggak bisa bayar seperti si Yanti. Si Yanti yang mendengar kata-kata palsu itu pun malah percaya dan merasa kesal karena Teh Yuli telah menyebar aibnya yang suka borong es Kiko tapi nggak pernah bayar. Kiko, enak tahu? Malah bilang-bilang lagi sama orang. Nah, keesokan harinya mulailah si Yanti dengan kasar membayar utang es Kikonya ke warung Teh Yuli. Buset, bisa-bisanya orang utang lebih galak.
kalau mau nagih aja ke saya langsung, jangan ke orang lain. Setelah melakukan pengaduan domba antara Yanti dan Teh Yuli, dan tentunya dimenangkan oleh si Yanti karena Teh Yuli kena mental, kini Mona pun lagi-lagi dengan cangkem VOC-nya malah menggosipi si Yanti dengan Pak RT, dan bilang bahwa Yanti nggak bakalan datang ke rumah Pak RT buat bantu pusreng, karena Yanti nggak dikasih mabar sama user estes oleh suaminya, ya takut beban. Masa sih? Mendengar kata-kata itu, Pak RT pun langsung mendatangi rumah si Yanti, lalu datanglah suami Yanti dengan Mio embernya, yang sangat kesal melihat kedatangan Pak RT, karena ternyata suami Yanti juga sudah dihasut oleh si Mona. Merasa nggak enakan, Pak RT ini pun lalu datang ke rumah si Mona untuk cerita kejadian tadi, tapi lagi-lagi bukannya fokus mengadu domba si Yanti, sekarang si Mona malah mengadu domba warung Teh Yuli, dengan bilang bahwa es Kiko di warung Teh Yuli udah kedaluarsa. Masa sih si Iem jualannya seperti itu? Mendengar itu, Pak RT langsung mengutus squad ML-nya untuk ke warung Teh Yuli agar memastikan apakah benar makanan dan es Kiko di sana udah kedaluarsa. Tapi gobloknya para figuran ini malah melempar-lempar kerupuk dan kentang. Logikanya, sejak kapan kentang kedaluarsa, Bambang? Udah bapak-bapak ibu-ibu udah. Yaelah, lihat tuh, toples kosong kok dibuang. Tuh lagi kardus Indomie kosong dibuang. Dikira toples sama kardus bisa kedaluarsa apa ya? Bukannya ibu sendiri yang bilang kalau dagangannya Iem pada kedaluarsa semua. Ya pikir-pikir juga geblek ya, kali toples kosong kentang kardus kedaluarsa. Lagian lu mau makan toples apa? Setelah melakukan tindakan yang sangat masuk akal ini, katanya para beban figuran ini pun malah langsung pulang. Asik. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Bisa-bisanya tatap-tatapan. Saat itu juga datanglah anak Mona dengan cangkem kejujurannya, langsung mengatakan terang-terangan di sana bahwa ia bosan punya emak yang kayak lampir, apalagi punya sifat suka ngadu domba alias VOC. Mendengar pengakuan dari anaknya itu pun, gobloknya lagi ini para figuran bisa-bisanya ngomong seperti ini. Kamu nggak boleh gitu, kelakuan kamu jangan kasar. Kamu nggak boleh gitu, kelakuan kamu jangan kasar. Kamu nggak boleh gitu, kelakuan kamu jangan kasar. Buset. Bisa-bisanya ngomong gitu. Emang nggak pernah sadar diri nih orang ya. Kemudian di malam harinya setelah menggunakan kekuatan cangkem kejujurannya, tiba-tiba anak Mona pun drop karena kekurangan mana, tapi bukannya Mona prihatin, ia malah berkata seperti ini. Kalau kamu sakit aja yang lama. Nah ini nih tutorial untuk mengekang kekuatan dari cangkem kejujuran. Di malam itu juga datanglah Yanti yang masih aja baik terhadap si Mona, dan saat si Yanti datang inilah, si Mona malah menggosipi anaknya sendiri dengan bilang kalau anak Mona suka marah-marah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kamu pernah berpikir nggak karena apa tangan kamu sakit? Ya karena belajar Chidori, Bu. Mendengar jawaban itu, Yanti pun mulai kesal dengan si Fitri karena mengira Fitri ini belajar Chidori untuk membunuh si Mona, yang padahal buat ngisi token listrik. Setelah memarah-marahi si Fitri, keesokan harinya datanglah mantan suami Mona yang berniat menjenguk anaknya karena sakit. Si Mona malah ngajak suaminya bergelut di halaman. Alhasil karena pergelutan itu datanglah Pak RT buat jadi wasit. Astagfirullahaladzim, Pak Wisnu. Kok nama saya? Jadi di masa depan saya nikah sama Mona gitu? Nah Pak RT yang nggak tahu apa-apa ini malah menuduh Pak Wisnu, buset, ngerasa ngerosting diri sendiri. Mengira Pak Wisnu ini telah kasar ke si Mona. Kala itu berusaha Pak Wisnu menjelaskan yang sebenarnya, namun merasa tak terima si Mona langsung bangkit, berniat menggedik saya, tapi saya menghindar dan Mona pun malah menggedik dirinya sendiri. Yaelah, anaknya mah ke shoot down. Di malam harinya ketika di rumah sakit, Fitri alhamdulillah tidak mengkhawatirkan. Oh, ini bukan dokter psikopat, tapi ini nih. Masa iya Mona kegedik tembok malah kena stroke? Sehingga ibu mengalami stroke. Tunggu. Bukannya Mona kegedik di bagian pipi ya? Itu kenapa jidat yang diisi betadin? Buset, sakit aja bisa flicker. Singkat cerita, ketika si Mona sakit, suaminya pun dengan senang hati merawatnya. Tapi Mona tetap saja walaupun cangkem sudah salah server begitu, ia masih saja kasar ke suaminya, bahkan mengusirnya dari sana. Nah, keesokan harinya saat si Mona jatuh, Fitri pun dengan sigap membantu ibunya itu. Tapi saat dibantu, si Mona malah kasar ke anaknya dan lalu pergi begitu saja untuk San Mori dengan kursi rodanya. Tapi baru aja beberapa kilo berjalan, si Mona tak sengaja memencet tombol turbo hingga kursi roda itu berjalan sendirinya dan menjatuhkan Mona ke palung Mariana.
Yaelah, itu kursi roda mah dilempar bukan jatuh sendirinya. Lagian coba deh perlambat. Tuh lihat, ada tangan nongol di pinggiran. Alhasil karena kejadian itu Mona pun akhirnya tenggelam dan ditemukan di permukaan sawah dekat kampung sana. Setelah kejadian itu sebuah pengumuman dari masjid pun keluar yang bilang bahwa Mona telah meninggal, lalu sebuah bencana pun tiba-tiba datang. Lah, itu kenapa ceritanya? Itu ceritanya kena petir habis itu runtuh gitu bangunannya. Ketika para figuran level 2 ini datang ke rumah Mona, tiba-tiba perut Mona pun sudah seperti hamil anak titan karena membengkak begitu saja. Kemudian di luar rumah Mona, sudah ada para warga yang barbar menyerbu rumah Mona lalu datanglah sang Ustadz. Yaelah, kenapa Windah lagi? Yang dimana Windah langsung menggunakan ceramah no jutsunya untuk menyadarkan para figuran yang hampir menjelma menjadi Dajjal ini. Saya sumpah ya, budinya itu akan susah dikuburin. Emang ya, ini cangkem risih kalau lagi lapar. Singkat cerita, ketika si Mona sudah selesai diguyur, ia pun mulai dikafankan dengan sebuah tenda lalapan. Buset, nggak ada kain kafan gitu. Saat akan diangkat, tiba-tiba sebuah ulti Mino pun keluar yang sangat dahsyatnya, sehingga menjatuhkan beberapa plafon ke jenazah si Mona. Tapi anehnya, ini para figuran tadinya kan dugem karena gempa ya. Coba deh kalian lihat. Ya kali tuh kursi meja makan di pojokan nggak jatuh. Setelah gempa lokalan itu, jenazah Mona pun akhirnya digiring ke neraka, tapi saat di jalan, entah kenapa tiba-tiba menjadi gelap seperti muka kalian padahal tadinya cerah, hingga saat sampai di pemakaman pun suasana di sana masih saja gelap. Singkat waktu, ketika para builder menggali makam, tiba-tiba ia tak sengaja menggali sebuah saluran sepiteng sampai mengeluarkan bau-bau yang hijau, mungkin tai dari buto hijau, dan mau tak mau para builder itu pun harus membersihkan lagi makam tersebut. Dan setelah bersih, Mona pun akhirnya bisa dijebloskan ke neraka. Oke, pesan immortalnya di sini seperti biasa saya mengingatkan apapun yang berbahan beton pastinya bisa menyebabkan stroke. Seperti apa yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Jadi kalau jatuh ya ngira-ngira dikit ya guys ya, biar nggak kena stroke. Dan satu lagi, jangan punya mulut VOC.